akan dilakukan mendapatkan perlawanan yang kuat dari kelompok tradisional. Untuk itu, mereka tentu sudah menimbang dengan cermat bagaimana merumuskan langkah awal yang efektif dengan mendekati beberapa tokoh agama seperti Datu Batuha dan Tuanku Nan Receh 140 Tuanan Receh. Tugas dakwah mereka bisa terlaksana dengan lebih baik berpengaruh dari tokoh-tokoh Islam lokal agaknya menjadi gerbang pembuka tersiarnya mereka bawa ke Sentorit tanah Minangkabau. Saat pertama datang ke Minangkabau, 3 guru padri dihadapkan kepada kebebasan nama para guru tua yang dikenal karena kekeramatannya. Mereka membutuhkan pengaruh yang besar untuk mengimbangi popularitas para guru tua, seperti halnya Tuanku Koto Tua. Oleh sebab itu, mereka perlu menggalang kekuatan dengan mendekati ulama-ulama lainnya yang sepaham dan gagasan mereka agar pengaruh mereka kian mengakar. Untuk itu, satu hal yang perlu ada di dalam pengikut Padri adalah fanatisme. Fanatisme orang Padri adalah suatu tekad yang kuat untuk mencapai satu tujuan. Tiga Haji Minangkabau memperoleh kesungguhan tekad menyebarkan Wahabi sejak berada di Hijaz. Nah, itu sejarah dari gerakan pemurnian Islam di Minangkabau yang pada awal abad ke-19. Jadi kayak ada perlawanan gitu, mereka nggak murni, nggak mudah gitu loh membawa ajaran mereka yang udah mereka pelajarin di Makkah. Terus selanjutnya perbandingan gerakan dan orientasi keagamaan antara Islam modern dan Islam tradisional. Menurut kita di sini, ini yang pertama saya jelaskan yang tradisional dulu. Menurut Baharudin Ahmad 1994 mengatakan bahwa menurut masyarakat tradisional Tuhan adalah dasar atau asas dari segala-galanya. Secara teoritis, golongan tradisional atau perennial menganggap bahwa kehadiran Tuhan itu sesuatu yang nyata. Tuhan hidup dalam segala tradisi, mengatasi sejarah dan masa. Manusia adalah tafsiran Tuhan dalam arti Tuhanlah yang merancang dan merancangkan kelahiran manusia dalam alamnya melalui tipe induk atau ayan sabita dalam istilah Ibnu Arabi. Realitas langit merupakan realitas objektif dan realitas bumi merupakan realitas subjektif. Karena itu, jika berbicara mengenai tingkat ilmu keagamaan bagi masyarakat tradisional merupakan ilmu tertinggi karena paling objektif, dan ilmu teknologi adalah ilmu terendah. Dalam pandangan tradisional, setiap yang modern bisa dicampur adukan antara satu dengan yang lainnya atau sintesis. Bagi yang spiritual atau tradisional tidak boleh dicampur adukan karena perlu diketahui mana yang lebih utama dicampur adukan, berarti menyemaratkan semua sekaligus, padahal dalam perspektif tradisional terdapat hierarki, ada yang horizontal dan vertikal, ada pula yang luar dan yang dalam. Nah, pada prinsipnya kaum tradisional yakni kebudayaan, pemikiran dan kebudayaan modern adalah karena tidak pada prinsipnya kaum tradisional yakini bahwa kebudayaan, pemikiran dan kebudayaan modern adalah buruk karena tidak berasaskan prinsip keagamaan dan kerohanian. Dimensi sosial adalah dimensi kedua, sedangkan individual adalah yang utama atau hakikat ada di dalam diri. Manusia bersosialisasi jika ada keperluan saja. Ulama tradisional tidak mau melakukan adaptasi dan kompromi, termasuk menerima kemajuan iptek yang berasal dari Barat, karena mereka berpendapat bahwa Barat adalah musuh Islam, maka baik politik maupun budayanya harus ditolak. Jadi di sini prinsipnya itu budaya Barat itu kayak jelek lah di mata orang Indonesia gitu, bawa ajaran teknologi gitu. Nah, terus di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri Islam tradisional adalah bersifat eksklusif atau tertutup, yaitu maksudnya Islam tradisional tidak mau menerima pemikiran, pendapatan, saran yang berasal dari luar, terutama dalam bidang keagamaan.
tidak dapat membedakan antara hal-hal yang bersifat ajaran dengan yang non-ajaran. Maksudnya Islam tradisional menganggap semua hal yang ada hubungannya dengan agama sebagai ajaran yang harus dipertahankan. Terus berorientasi ke belakang, maksudnya Islam tradisional menilai bahwa berbagai keputusan hukum yang diambil oleh para ulama di masa lampau merupakan contoh ideal yang harus diikuti. Terus cenderung tekstualis dan literalis. Cenderung Islam tradisional cenderung memahami ayat-ayat Al-Quran secara tekstualis tanpa melihat latar belakang serta situasi sosial yang menyebabkan ayat-ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Terus cenderung kurang menghargai waktu, maksudnya Islam tradisional cenderung melakukan suatu tanpa memperhitungkan waktu yang dikeluarkan. Cenderung tidak mempermasalahkan tradisi yang terdapat dalam agama. Terus yang keenam, cenderung lebih mengutamakan perasaan daripada akal pikiran. Yang ketujuh, cenderung bersifat jabariyah dan teoritis. Yang kedelapan, kurang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kesembilan, jumud dan statis. Maksudnya adalah Islam tradisional cenderung tidak mau mengikuti perubahan dan mempertahankan apa-apa yang dipandangnya sudah baik sejak dahulu. Jadi Islam tradisional ini kayak lebih ke kepercayaan zaman nenek moyang mereka gitu. Terus dalam Islam modernis ini berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu. Untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan demikian yang diperbarui adalah hasil pemikiran atau pendapat dan bukan memperbarui atau mengubah apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tetapi merubah atau memperbarui hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis. Islam modern sendiri adalah paham keislaman yang didukung oleh sikap yang rasional, ilmiah, serta sejalan, dan hukum-hukum Tuhan baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun alam raya. Islam modern memiliki pemikiran yang dinamis, progresif, dan mengalami penyesuaian dengan ilmu pengetahuan. Islam modern timbul di periode sejarah Islam yang disebut modern dan mempunyai tujuan untuk membawa umat Islam kepada kemajuan. Gerakan Islam modern ini timbul dalam rangka menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditumbuhkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan jalan demikian, pemimpin-pemimpin Islam modern mengharapkan akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan. Jadi Islam modern ini lebih ke masa depan ya, yang mereka itu dalam kedua sumber ajaran tersebut ada dua sumber gitu loh di sini. Terus beberapa hal yang menyebabkan kemunduran umat Islam diantaranya karena meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran yang datang dari luar Islam serta perpecahan umat Islam itu sendiri. Melalui kesadaran inilah akhirnya muncul berbagai gagasan yang bertujuan membawa masyarakat Islam pada kondisi yang lebih dinamis dan keluarlah dari lingkaran statis yang dianggap menjadi penyebab kemunduran Islam. Nah, ini ciri-cirinya menurut Isa J. Bolata. Menggunakan teks dengan interpretasi yang membuat teks dapat beradaptasi dengan realitas dan perubahan. Yang kedua, menghadirkan kembali masa lalu untuk kepentingan modernitas. Yang ketiga, membangun tradisi secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional. Yang kelima, Islam modern di Indonesia. Apa nih? Sebentar.
Nah, jadi Islam yang lebih modern itu ya lebih ke masa depan gitu loh. Nah, gerakan Islam modern di Indonesia ini muncul pada abad ke-20 pada tahun 1906. Kelompok muda di wilayah Sumatera Barat yang dipelopori oleh Haji Abdul Karim Amirullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Syekh Daud Rashidi melakukan protes terhadap struktur kekuasaan adat yang memberikan ruang bagi mereka untuk bergerak. Kelompok yang terdiri dari ulama dan cendekiawan ini bermaksud untuk untuk merubah beberapa hal pada ketentuan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang mereka pahami. Nah, itu termasuk tadi yang di atas ya. Terus berbeda dengan kelompok tradisi pada saat itu, golongan pembaru beranggap bahwa pembaruan Islam ialah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi yang dapat mengatasi ruang dan waktu. Terus melalui organisasi kalangan modern ini, Islam menjadi kekuatan sosial yang terorganisir dan bergerak pada tingkat nasional. Beberapa organisasi Islam modern di Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini yakni Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Nah, mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Mas Taufik, mungkin bisa ditutup Mas Taufik. Baik, terima kasih kepada saudara Dion. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.